Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada panjenengan sedaya. Pujian dan syukur dari awal hingga akhir hanya layak dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, tidak kita bisa membilangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Bila kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala satu demi satunya, ya, semuanya seluruhnya, maka sebenarnya kita juga tidak akan mampu untuk bersyukur secara sempurna, karena setiap nikmat itu ya konsekuensinya adalah bersyukur. Ya, kalau kemudian semua nikmat tadi yang kita dapatkan itu tidak bisa kita bilang, bagaimana kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna? Tentu tidak mampu. Akan tetapi dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Dia Subhanahu wa taala yang memiliki nama Asy-Syakur, menerima dari kita rasa syukur kita pada Allah, pujian kita pada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu belum mampu menyentuh semua bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini merupakan anugerah dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah menerima dari kita meskipun itu hanya sedikit. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para sahabatnya yang mulia, demikian juga kepada kita semuanya dan seluruh pengikutnya sampai kelak hari kiamat. Amin. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini atau ada poin-poin tambahan yang mungkin nanti kita akan dapatkan dari bahasan kita kali ini, yaitu yang terkait dengan bagaimana meraih mahabbatullah, bagaimana meraih cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta kepada kita, bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan benar sehingga betul-betul kita itu menjadi orang yang ya cintanya pada Allah Subhanahu wa taala bukan cinta yang anak muda sekarang mengatakan cinta yang palsu, ya, cuma ada di bibir, cuma ada di mulut, namun ya hakikatnya tidak ada, ya, tidak ada rasa cinta itu. Demikian juga supaya rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala tidak bertepuk sebelah tangan. Ya, kita mengatakan cinta, namun Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak memberikan balasan kepada cinta kita. Ini sesuatu yang sangat-sangat, istilahnya orang sekarang mengatakan, ya, anak-anak muda mengatakan ngenes banget, ya, wis kesel-kesel, ya, sudah capek-capek, ya, untuk memberikan cinta pada seorang, ternyata orangnya tidak, ya, membalas cinta kita. Itu kan ngenes banget kan itu, Pak, ya. Nah, para Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang yang menginginkan supaya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan cintanya dibalas oleh Allah, ya, paling tidak disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah tilawatul Quran bitadabburihi. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan memahami dan merenungkan maknanya. Kemudian yang kedua, at-taqarrub ilallah bin nawafili ba'dal faraid. Ya, mendekat-dekat diri pada Allah, ya, DDP dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan hal-hal yang sunnah, yang nawafil, yang tambahannya setelah menjalankan yang fardu-fardunya. Kemudian yang ketiga,
dawamu dzikrillahi ala kulli halin, senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi, ya, dalam setiap kondisinya. Yang keempat, itharu mahabbillah ala mahabika inda ghalabatil hawa, mendahulukan cinta pada Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas cinta kita kepada diri kita sendiri saat hawa nafsu itu yang menguasai kita. Ya, kita mendahulukan cinta pada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita memperturutkan hawa nafsu kita. Itu yang keempat. Yang kelima, at-tadabbur fi asma'illah wa fahmu ma'aniha wa du'a biha. Yang kelima, mentadaburi, merenungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Yang Allah Subhanahu wa taala di antaranya memiliki 99 nama yang, ya, indah, yang mencapai pada puncak keindahan dan kesempurnaannya. Itu direnungkan, ditadaburi satu demi satu, ya, memahami maknanya, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah tersebut. Ya, kita sekali lagi para bapak sekalian masih kurang kita, ya, dalam masalah ini. Ya, jadi satu demi satu nama Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan, ya, kita baca, kemudian direnungi maknanya, kemudian kita muji Allah dengan nama-nama itu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu persatu nama tersebut. Ya. Kemudian yang keenam, istis'aru ni'amillahi 'alaika wa syukru inda kulli ni'matin. Ya, mencoba merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, direnungkan. Oh, ternyata saya mendapatkan ini dan ini yang orang lain tidak mendapatkannya. Ya, saya mendapatkan ini dan itu, sementara orang lain, ya, justru malah mungkin kekurangan dalam hal ini. Ya, terkait dengan masalah nikmat dunia, demikian juga terkait dengan nikmat agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kemudian bersyukur pada setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, direnungi satu demi satu, aku boleh tiga koyong ini, alhamdulillah. Kemudian bagaimana satu demi satu nikmat tersebut disyukuri. Yang ketujuh, inkisarul qalbi wa dhulluhu baina yaday Rabbi Subhanahu wa taala. Ya, merendahkan hati kita, melunakkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa pada Allah, ya, kemudian bagaimana beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam, kemudian kita tundukkan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Thaminan, yang kedelapan, al-khulwatu billah waqta nuzulil ilahi fi thuluthil lailil akhir. Bersendirian pada Allah Subhanahu wa taala, bersendirian, ya, dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, sepertiga malam yang terakhir merupakan, ya, waktu yang sangat istimewa bagi setiap orang. Ya, sehingga bagaimana diusahakan untuk bisa bersendirian dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan salat, berzikir pada Allah, beristighfar, membaca Al-Qur'an, ya, merenungi nikmat-nikmat Allah, merenungkan dosa-dosa kita dan sebagainya. Jadi akhir malam yang terakhir. Kemudian yang kesembilan, mujalasatu al-muhibbin was-sadiqin wal-mukhlisin wa auliya'illahi rabbil alamin. Ya, duduk-duduk bermajlis kepada orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang jujur dalam, ya, beribadah pada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ikhlas. Wa auliyaillah, ya, para wali-walinya Allah yang mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Kita kemudian mengatakan, ya, apa kita tahu orang itu ikhlas atau tidak? Kita sekedar bisa melihat sesuai dengan apa yang kita lihat, ya, dengan mata kita saja. Ya, kita bagaimana? Oh, ini insya Allah orang yang ikhlas. Kan demikian. Untuk memastikannya tentu kita tidak tahu, karena hati orang itu, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Namun, ya, sekedar dari, ya, penampakan luarnya kita mungkin bisa, ya, melihatnya. Oh, insya Allah ini adalah orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dekati orang-orang yang demikian, ya, bermujalasah, bermajlis pada mereka, ya, mengambil faidah dari apa yang mereka sampaikan. Kemudian ke-10, qiraatu akhbaril ulama, ya, membaca
kisah-kisahnya para ulama, ya orang-orang yang ubad, ahli ibadah, wa zuhad, demikian juga orang-orang yang zuhud dalam masalah dunia, dalam rangka apa? Lil iktida bihim, dalam rangka mencontoh, menteladani mereka. Ini diantaranya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada lagi yang lain ya. Namun ini dulu nanti mungkin yang kita akan sampaikan. Ya, tentu mungkin tidak selesai, kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Yang pertama, tilawatul Quran bidadabburihi, dalam rangka mencari, meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala dan supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah mendekat-dekat kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim dengan penuh perenungan. Ya, memahami, merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Ya, hampir semua kaum muslimin dikatakan oleh beliau kullul muslimin yaqra'unal Qur'an. Hampir setiap orang muslim itu membaca Al-Qur'an bila dia bisa membacanya. Namun sedikit di antara mereka may yaqra'ul Qur'ana bi fahmin wa tadabburin. Ya. Namun sedikit di antara orang yang baca Al-Qur'an itu yang baca dengan apa? Dengan penuh pemahaman, dengan merenungkan ayat-ayatnya satu demi satu ayatnya, ya, dan merasakan makna-makna dari ayat-ayat tersebut. Ya, kemudian bagaimana diletakkan itu, ya, berusaha bagaimana meletakkan Al-Quran tadi didengarkan dengan baik dengan ya telinganya hati. Beliau katakan demikian. Ya. Nah, para bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu adalah sebuah hal yang ya, lebih dari sekedar kita membacanya. Membaca Al-Quran ya, sebagaimana sering dianjurkan juga, itu pahalanya banyak dan merupakan salah satu di antara bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, sekali lagi Al-Qur'anul Karim diturunkan tidak sekedar untuk dibaca saja. Membaca Al-Qur'an hanyalah salah satu di antara sarana ya, untuk meraih hal yang berikutnya, yaitu apa? Bisa memahaminya. Untuk dipahami, direnungkan, kemudian juga diamalkan. Ya, jadi dia cuma sekedar sarana saja. Ya, meskipun membacanya sendiri merupakan ya bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak berhenti pada itu saja. Tidak boleh berhenti pada sekedar membaca saja. Ya, karena yang diharapkan berikutnya memahaminya, merenungkannya, kemudian mengamalkannya. Nah, ini para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi ya, bagi kita semuanya, kita mungkin sedikit kita masih kurang dalam penguasaan bahasa Arab kita. Oleh karena itu bagaimana paling tidak sekali lagi di setiap rumah kita usahakan punya ya terjemahnya. Ya, punya terjemah dari Al-Qur'anul Karim sehingga paling tidak kita bisa mengerti ya, memahaminya secara global paling tidak. Ya, secara global. Untuk lebih terperincinya lagi, ya diusahakan bagaimana setelah itu kita berusaha supaya di rumah-rumah kita punya paling tidak kitab-kitab tafsir, ya. Kalau belum bisa yang bahasa Arabnya, kita berusaha mencari buku-buku tafsir ya yang terjemahnya. Ya, sehingga bagaimana kita bisa mengerti ya maknanya tafsir dari Al-Qur'an tersebut. Oh, ini ternyata maknanya demikian. Paling tidak bagaimana? Yang ringkaslah. Ya, tafsir Al-Qur'an yang paling ringkas paling tidak kita berusaha untuk ya membacanya. Nah, supaya di antara hal yang membantu kita ya untuk memahami, untuk mentadabburi Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an, di antara disebutkan oleh beliau di sini yang pertama, anta'lama anna hadzal Qur'an kalamullah. Yaitu apa yang pertama yang bisa membantu kita dalam hal demikian untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an? Yang pertama, hendaknya Anda ketahui bahwasannya Al-Qur'anul Karim itu merupakan kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu an tu'azzimal mutakallim bi ta'dhimi kalamihi. Wajib bagi kita untuk mengagungkan yang berfirman ya. Yang berfirman siapa? Allah Subhanahu wa taala, bi ta'dhimi kalamihi, dengan cara mengagungkan apa yang difirmankannya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala kita juga mengagungkannya. Ya, kita rasakan demikian. Oh, ini adalah firman Allah. Ini adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, anta alama annal Qur'ana risalatun minallahi ilaik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa Anda hendaknya mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan risalah, ya. Sesuai istilahnya bagaimana? Gampangnya adalah surat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk siapa? Untuk setiap kita. Ini adalah surat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa? Ketika kita bacanya litanfidhi awamirihi. Dalam rangka Anda itu setiap kita membacanya dalam rangka apa? Supaya melaksanakan perintah-perintahnya, karena di dalamnya dalam surat tadi yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan pada kita, di sana ada perintah-perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk menjalankan sholat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perintah yang terbesar, yaitu menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi, ya, penyembahan peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kita laksanakan. Di dalam surat tadi juga ada perintah-perintah yang lain. Ya, perintah untuk bersama orang-orang yang jujur. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturahmi, menyambung kerabatan, berbuat baik kepada ibu dan bapak, ya, dan sebagainya. Di sana ada perintahnya dalam rangka apa? Ketika kita baca suratnya, ya, tidak sekedar untuk dibaca atau tak waca yang penting. Tidak itu kan gitu. Saat orang misalnya mengirimkan surat pada kita, di sana ada perintahnya, ada larangannya, dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita itu melaksanakan perintah yang ada di dalamnya. Nah, ini yang dimaukan dari kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita sebuah, ya, kiriman surat, ya, yaitu Al-Quran tadi. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu melaksanakan perintah-perintahnya, wal intihau an nawahihi. Dalam rangka juga kita berhenti dari setiap yang dilarang. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita dengan sesuatu, kita berhenti di sana. Ya, kita tidak maju lagi untuk melanggarnya. Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, melarang kita untuk apa? Berbuat kesyirikan, menduakan Allah, mentinggalkan Allah Subhanahu wa taala, atau, ya, dengan banyak sembahan-sembahan yang lain. Bagaimana Allah melarang kita dari demikian, mendekat-dekat dari itu. Maka bagaimana kita berhenti? Yang hanya kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala melarang dengan, ya, larangan yang lain, ya, yang merupakan dosa-dosa besar. Maka bagaimana kita berhenti di sana? Demikian juga wal itti'adu bimawa'idihi. Kita mengambil pelajaran dari setiap nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Qur'an tadi. Karena di dalamnya ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kehidupan kita ini. Wa tasdiqu akhbarihi. Demikian juga kita benarkan kabar-kabar dan berita yang ada di dalamnya. Kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah, ya, sebaik-baiknya kabar, sebaik-baiknya kisah, sebaik-baiknya berita. Dan berita dari Allah adalah kebenaran seluruhnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa kemudian lebih mudah merenungkan, mentadaburi isi Al-Qur'an, itu bagaimana anta tafa'ala ma'al Qur'an inda tilawatihi. Maka ini butuh tadi, ya, kita butuh kepada, ya, paling tidak kita punya, ya, buku atau, ya, kitab terjemahnya. Itu bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an itu saat kita membacanya. Ya, ketika kita melewati ayat-ayat terkait dengan masalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan dalam surga, diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Allah, ya, kita minta rahmatmu, ya, saat kita membacanya, kita, ya, sambil berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya, saat lewat ayat-ayat Allah terkait dengan masalah rahmat, terkait dengan masalah surganya Allah, kita minta surganya Allah, kita minta rahmatnya Allah. Saat lewat ayat-ayat terkait dengan adab, kita berlindung dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk interaksi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya misalnya disebutkan di sini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan yang tersisa dari riba jika kalian itu, ya, benar-benar orang yang beriman. Maka tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita, ya, berhenti dari bermuamalah
ya, berjual beli dan sebagainya dengan cara riba. Sudahkah kita demikian? Kalau belum, kemudian bagaimana? Saya harus berhenti. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya merintahkan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu merintahkan supaya engkau tidak beribadah kecuali kepadanya, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Sal nafsak, maka tanyakan pada diri kita sendiri, apakah Anda sudah berbuat baik kepada kedua orang tua Anda? Ya, sudah berbuat baik, ya, berbakti kepada kedua orang tua Anda. Bila belum, maka bagaimana? Saya harus segera melaksanakan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, dan seterusnya. Ini para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita dan kita juga benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berbanyak membaca Al-Qur'an, tidak sekedar membacanya saja, namun kita berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an, memahaminya dan merenungkan satu demi satu ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ini tentu membutuhkan waktu, Pak. Kalau sekedar baca itu kan rampung gitu ya. Itu pun kita itu kadang-kadang juga kalau pas sibuk sekali itu kadang-kadang ya, Pak ya. Ya, kondisinya kita, aktivitas kita banyak, kadang-kadang sedino wae kadang-kadang ra maca Al-Qur'an. Bener mboten? Iya, Pak. Ya kan. Esuk jagong, awan jagong. Bengi ana jagongan meneh, Pak. Ya ora sempat kadang-kadang maca Quran. Macane Quran gur bareng karo imame tok. Ya, imame ya sok kadang-kadang saking kesele sing diwaca kulhu tok. Ya gitu, Pak ya. Nah, para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sudah bagus itu. Namun ya maksudnya adalah kita kadang-kadang kita membaca Al-Qur'an saja itu kadang-kadang sehari itu kadang-kadang sok lewat gitu loh. Kalau kita betul-betul dalam kondisi sibuk. Nah, sementara mentadabburi Al-Qur'an itu lebih dari sekedar membacanya. Ya, butuhkan waktu tersendiri. Ya, butuhkan waktu yang lebih lama. Kita baca satu halaman. Biasanya berapa menit, Pak, satu halaman itu? Satu halaman biasanya berapa menit baca Al-Qur'an itu? 5 menit. Lama, Pak, itu, Pak. 10 menit ya suwe banget itu berarti. Satu halaman itu loh. Satu muka. Ya. Satu muka itu paling ya berapa menit gitu kan. Nah, saat kita berusaha membacanya dengan memaknainya, kita lihat oh, ini bacanya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, diwaca terjemahnya. Oh, segala puji hanya milik Allah. Ya, Tuhan semesta alam. Ini kan kita sambil merenungkannya itu satu demi satu itu. Atau ayat-ayat yang lain demikian juga. Wah, itu butuh waktu lebih lama. Namun ini manfaatnya lebih besar tentu. Kita bisa ingat bagaimana orang-orang barat itu, Pak. Ya, orang-orang barat ya sekarang gelombang masuk Islam di barat itu kan banyak sekali itu. Rumah-rumah ibadah yang lain banyak dijual karena bagaimana? Karena nggak ada jamaahnya. Ya, di Jerman, di mana-mana itu kan. Ya rumah ibadah dijual. Kemudian bagaimana? Dibeli orang-orang muslim kan itu kan, difungsikan jadi masjid. Ya. Bagaimana mereka kemudian bisa masuk Islam? Salah satunya bagaimana dibagikan itu Al-Qur'anul Karim. Dan mereka ya banyak yang di antara mereka dai-dainya itu ya lebih bagaimana ya, lebih interaktif, lebih bagaimana? Lebih aktif dalam berdakwah. Kadang-kadang di pasar. Ya, kan kita sering kadang-kadang lihat itu di YouTube itu bagaimana di pasar. Bagaimana para dai-nya di Amerika, kemudian bagaimana digelar ini, pakai meja, kemudian disediai itu terjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris, kan itu kan. Kemudian orang lewat bagaimana dipanggil, ya, gimana sudah kenal belum tentang Islam? Oh belum, banyak yang belum kenal. Ya ibu-ibu ya bapak-bapak yang lewat itu, apa itu? Ya, tanya. Kemudian bagaimana dibacakan ayat Al-Quran dalam bahasa Arabnya, kemudian terjemahnya. Saya baru dengar ini. Oh, saya boleh nggak saya lebih tahu lebih jauh lagi? Oh ini silakan, ini ada Al-Quran. Ya Al-Quran terjemahnya aja, Pak, nggak ada Arabnya itu. Ya terjemahnya dalam bahasa Inggris. Ini silakan dibaca sebagainya. Insya Allah dikasih. Ini gratis, bawa pulang ke rumah dibaca orang, kemudian bagaimana? Ya sesuai dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang cuma sekedar awal-awalnya sekedar membacanya. Kemudian 1, 2 dia baca, oh, Masya Allah. Ya. Bagus sekali kan demikian ya. Dia terus membacanya, tertarik dengan Islam. Ya, mereka masuk Islam, datang kepada dia ke Islamic Center terdekat. Ya, sampai kemudian dia masuk Islam, dan ini terjadi gelombang
masuk Islam di Eropa, di Amerika juga. Meskipun di sisi yang lain yang namanya Islamophobia itu masih sedemikian kencang di sana. Ya, semuanya kan masih bagaimana dengan Islam itu masih punya pandangan yang buruk. Ya, terlebih setelah bagaimana soalnya kalau namanya Muslim, ya, itu kesannya adalah teroris, barbar dan sebagainya. Itu orang barat kayak gitu. Nah, ini pandangan yang buruk yang memang sengaja diciptakan demikian. Nah, alhamdulillah di antara mungkin salah satu di antara cara mengenalkan Islam mungkin salah satu yang dilakukan oleh bangsa saudara kita di Qatar itu, masya Allah Pak ya, itu bagus sekali itu. Ya, mereka bagaimana sehingga orang-orang Barat yang awalnya tidak kenal dengan Islam kemudian datang ke sana dengar adzan, lihat orang-orang Muslim keramahannya sebagainya, itu belum seberapanya kan itu Pak ya. Kemudian bagaimana mereka? Oh ini tuh Islam. Oh ternyata beda kan demikiannya. Dan ini harus kita berusaha juga demikian untuk memperbaiki ya citranya kaum muslimin dengan bagaimana? Dengan cara tentu kembali kepada Islam itu sendiri dengan benar. Ya, dengan benar. Dan tidak ragu-ragu dengan ya saat menyampaikan ajaran Islam itu sendiri, bukan malah ditutup-tutupi. Ya, tidak, namun ini justru ajaran Islam, ya kebaikan Islam, keramahannya sebagainya. Ya. Kita berusaha menyampaikan pada orang lain. Jadi sekali lagi, ya membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan merenungi makna-maknanya, ini memang tentu butuh waktu yang lebih, namun di sana ada manfaatnya. Jadi paling tidak di antara misalnya 1 minggu sekali misalnya, di antara kita saat rutinitas kita membaca Al-Qur'an itu salah satunya ya di 1 hari kita sempatkan sambil baca terjemahnya. Nah itu mungkin itu diantara sarana kita untuk bisa lebih dekat ya berinteraksi dengan Al-Qur'an Karim. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua ya meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mencintai Allah dengan benar dan Allah pun mencintai kita. Yang kedua adalah at-taqarrub ilallah bin nawafili ba'dal faraid. Mendekat-dekat diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah setelah yang fardu-fardunya. Ya, setelah yang fardu-fardunya. Artinya bagaimana? Yang pertama harus kita perbaiki tentu adalah hal yang wajib-wajib yang fardu-fardu terlebih dahulu. Ya, betul-betul diperbaiki. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Ya, senantiasa tidaklah hambaku itu mendekatkan diri padaku dengan sesuatu, kata Allah, yang lebih aku cintai dibandingkan yang aku fardukan kepadanya, yang aku wajibkan kepadanya. "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri padaku dengan hal-hal yang sunnah ya, sampai aku itu mencintainya. Dan inilah derajat yang disebutkan oleh para ulama sebagai derajatnya para wali ya, para wali Allah Subhanahu wa taala. Cara meraihnya boten kalian dengan cara topo ya, tidak dengan cara topo pendem, tidak dengan cara topo bisu ya, puasa bisu dan sebagainya ya, tidak dengan cara aneh-aneh kungkum di mana Pak ya, umbul berintik Pak ya, sewengi dijamin esuk masuk angin ya. Tidak dengan itu ya, ada juga yang kemudian bertapa di pinggir laut selatan misalnya, tidak itu Pak. Namun caranya itu mudah ya, caranya mudah secara teorinya Pak ya. Ya, artinya secara mudah itu kita bisa lakukan sebagai seorang manusia, tidak harus dengan yang demikian menyiksa diri kita, tidak. Namun bagaimana caranya mudah? Laksanakan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib, ditambahi yang sunnah-sunnah itu. Jauhi yang haram, jauhi juga yang di bawah yang haram apa Pak? Yang makruh-makruh juga dijauhi. Maka bagaimana? Jauhi yang haram, yang makruh-makruh juga sebisa mungkin kita jauhi sejauh-jauhnya. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan derajat wali tersebut. Ya. Dan sekali lagi sebagai tambahannya harus dipahami yang namanya derajat wali itu di bawahnya derajatnya para rasul dan para siapa Pak? Nabi. Ya, bukan sebagaimana pemahamannya
orang-orang yang menyimpang di antara pemahaman dari ya kaum sufi yang menyimpang. Bagaimana mereka mengatakan yang namanya wali itu derajat tertinggi. Di bawahnya adalah derajatnya para nabi, di bawahnya sedikit derajatnya rasul. Jadi rasulnya paling dewi. Nah, ini tidak benar. Ya, jadi derajat yang tertinggi bagaimana? Para rasul, kemudian para nabi. Kemudian setelah itu baru para ya masih ada di bawahnya lagi, mungkin ada para siddiqin, para syuhada, para soleh dan sebagainya. Dan mereka tentu adalah para siddiqin juga para walinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Derajatnya wali itu di bawahnya derajatnya rasul dan derajatnya nabi. Ya seorang nggak bisa menjadi wali kecuali dengan mengikuti siapa, Pak? Rasul, para nabi. Lah kok ini iso-iso dhuwur dhewe. Nah, ini enggak benar. Ya, jadi bagaimana? Orang kalau pengen menjadi walinya Allah ya harus ikut pada ajarannya Nabi dan Rasul. Kita umatnya akhir zaman, maka bagaimana? Kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piye carane iso luwih cedhak dengan ajarannya Nabi? Maka bagaimana? Kita akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, yang namanya wali itu tidak harus identik dengan yang namanya ya khawariqul ada, sesuatu sing ngedapi, Pak. Ya, tidak harus demikian. Artinya yang secara kasat mata orang bisa lihat iso mabur tanpa naik pesawat terbang, ya. Kemudian iso mlaku ning dhuwur banyu. Ya, kecuali nganggo apa jenenge, Pak? Selancar ya, Pak ya. Ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian ya ini tidak demikian wali itu. Ya, tidak harus demikian. Meskipun itu juga mungkin kadang-kadang ada. Ya. Dan ini kita lihat kalau di zamannya para sahabat dan juga di zaman setelahnya para tabi'in itu yang lebih banyak sing apa namanya? Kelihatan mungkin yang itu tadi Pak ya, yang ngedapi tadi itu justru lebih banyak di kalangan para tabi'in. Di para sahabat tidak terlalu banyak. Kenapa? Para sahabat tidak terlalu butuh dengan yang demikian. Ya, para sahabat tidak terlalu butuh dengan yang demikian. Dan juga kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, para yang namanya disebut dengan karomah itu, yang paling utamanya adalah bagaimana? Yang paling istimewanya adalah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah, bisa menjalankan ajaran agamanya Allah, syariatnya Rasulullah SAW, itulah yang yang terbaik, dan itu yang justru kita harapkan. Ya, awake zaman saiki mboten patos butuh sing jenenge iso napa jenenge, Pak? Iso mabur, iso macam-macam, tidak terlalu butuh itu. Yang dibutuhkan pada kita justru piye carane awake iso selamat, gitu loh. Iso selamat bagaimana? Bisa selamat saat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, dosane awake diampuni, awake selamat di dunia, bisa istiqomah menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ora melenceng kanan dan kiri, tidak terjebak pada pemikiran yang merusak dan sebagainya. Kita bisa istiqomah ibadah pada Allah sampai akhir hayat kita. Lah ini justru karomah ini, Pak. Ini kemuliaan bagi kita. Ini yang justru kita harapkan ini. Ya, ini yang kita harapkan, kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan karomah berupa apa? Berupa istiqomah di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu ketika dia ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia lakukan yang wajib, kemudian dia tambahi dengan memperbanyak nawafil, hal-hal yang sunnah. Apakah yang sunnah itu cuma sekedar dalam hal sholat saja? Tidak. Ya, yang sunnah tidak sekedar dalam hal masalah sholat saja. Sholat sunnahnya diperbanyak tentu. Namun di sana ada juga hal-hal yang sunnah yang lain. Puasa ada juga yang sunnah. Sedekah juga ada yang sunnah. Ya, ada sedekah yang wajib yang namanya apa, Pak? Zakat. Ya. Namun jangan berhenti pada sekedar zakat saja, namun kita hendaknya menambahi dengan yang sunnah-sunnahnya dalam masalah sedekah, yaitu yang lain-lainnya. Ya, kita sedekah pada fakir miskin, kita sedekah kepada karib kerabat yang belum mampu dan sebagainya. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa, Pak? Cukup? Bon ngantuk kita ini. Nggih. Baik para bapak sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup dua itu dulu. Mungkin pada kesempatan yang ke depan kita akan lanjutkan lagi. Ya, dan insyaallah ada beberapa hal yang mungkin kita bisa
petik tambahan faidahnya di samping meskipun materi ini sebenarnya sudah sering disampaikan, namun mungkin nanti akan ada faidah-faidah tambahan yang kita akan bisa mendapatkan dari apa yang kita pelajari bersama. Demikian para hadirin sekalian, semoga yang kita pelajari ini pada kesempatan pagi hari ini bisa menambah keilmuan kita, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh bagi kita semua. Apa ujungnya?